Halo, perkenalkan kami tim PKMKC dari Universitas PGRI Semarang dengan judul karya Berangkat. Berangkas dengan sistem keamanan menggunakan sensor ketukan berbasis Arduino. Kali ini kami akan menjelaskan produk karsa cipta yang akan kami buat dalam sebuah prototipe virtual, mulai dari desain, proses pembuatan, hingga alur kerja. Mari simak penjelasan dari kami. Berikut ini adalah desain teknik dari produk Berangkat. Terdapat beberapa fitur pada Berangkat yang berbeda dengan berangkas lainnya. Di bagian atas terdapat tombol power, tombol reset, lampu indikator reset, indikator daya, lampu indikator power, serta ruang kecil untuk memasukkan pola ketukan. Keberadaan ruang kecil ini bertujuan agar pola ketukan tidak dapat dilihat atau dibaca orang lain. Bagian dalam ruang kecil ini berisi sensor ketukan piezoelektrik dan peredam agar sensor tidak membaca ketukan pada bagian berangkas lainnya. Selain itu, berangkat juga dilengkapi dengan bagian darurat yang disegel. Bagian darurat ini sebagai antisipasi bila terjadi kendala teknis, seperti pemilik berangkat yang lupa dengan pola ketukan. Nantinya hanya teknisi khusus yang dapat membuka segel tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki proses pembuatan berangkat. Pembuatan berangkat dimulai dari penyiapan alat dan bahan yang diperlukan. Terdapat 3 kategori dalam penyiapan alat dan bahan, yakni komponen perakitan prototipe untuk pengujian, komponen produk berangkat secara fungsional, serta peralatan yang dibutuhkan. Komponen yang dibutuhkan dalam tahap perakitan prototipe antara lain Arduino Uno, breadboard, sensor ketukan piezoelektrik, solenoid lock 12 volt, relay 5 volt, lampu LED merah dan kuning atau hijau, resistor, push button switch, kabel jumper, battery holder case, serta 2 buah baterai atau adaptor masing-masing 12 volt. Selanjutnya untuk produk berangkat secara fungsional, terdapat beberapa bahan baku yang sudah tidak diperlukan, bahan baku tambahan, serta bahan baku yang diganti dengan komponen sejenis lainnya yang lebih fungsional seperti berikut ini. Sementara itu untuk peralatan pendukung yang digunakan antara lain laptop untuk memprogram, sekrup, obeng, solder, dan peralatan penunjang lainnya. Kali ini kita memasuki proses pembuatan produk berangkat, yaitu perakitan prototipe untuk pengujian. Agar mudah proses perakitan, terlebih dahulu breadboard dialiri arus VCC dan GND dari Arduino. Perakitan prototipe berangkat dapat dimulai dari rangkaian solenoid lock seperti berikut. Selanjutnya kita menuju ke rangkaian sensor ketukan piezoelektrik seperti berikut. Selanjutnya adalah rangkaian yang digunakan untuk mereset pola ketukan seperti berikut. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghubungkan Arduino pada laptop untuk melakukan upload program. Di saat ini juga Arduino mendapat suplai daya dari laptop sehingga nantinya dapat langsung dilakukan pengujian. Setelah program terupload, maka Arduino dapat bekerja dengan mendapat suplai dari daya baterai atau adaptor dengan voltase sekitar 6-9 volt sesuai yang dibutuhkan pada berangkat ini. Selanjutnya, kita masuk pada alur kerja pengujian prototipe berangkat. Tahap ini dimulai dengan memastikan bahwa komponen sudah mendapat suplai daya, khususnya untuk Arduino dan rangkaian solenoid. Kemudian, hal pertama yang dilakukan adalah menyimpan pola ketukan untuk pertama kalinya dengan menekan push button switch. Selama menekan, sensor piezoelektrik diketuk dengan pola yang diinginkan. Jika push button switch dilepas, maka pola ketukan tidak dapat tersimpan. Jika sudah tersimpan, kedua lampu LED akan memberi isyarat seperti berikut ini. Artinya, pola ketukan telah tersimpan dan prosedur untuk membuka solenoid sudah dapat dilakukan. Apabila ketukan salah, lampu LED merah akan berkedip. Sementara jika pola ketukan benar, lampu LED hijau akan menyala dan secara bersamaan solenoid akan terbuka. Sesuai cara kerjanya, solenoid hanya akan terbuka beberapa saat saja, kemudian menutup kembali. Terakhir, kita akan mencoba mengimplementasikan rangkaian prototipe pada berangkat, serta melakukan simulasi penggunaan berangkat secara fungsional. Seperti inilah skema rangkaian komponen di dalam badan berangkat. Nantinya berangkat akan mendapat suplai daya secara langsung dari sumber listrik. Kemudian daya akan disimpan di baterai lithium-ion atau lithium polimer yang merupakan teknologi baterai paling aman saat ini. Serta ditambah dengan menggunakan PMIC untuk mengatur arus yang masuk agar ketika baterai sudah penuh, maka pengisian akan dihentikan dan berganti ke trickle charging agar lebih aman.
Penyimpanan daya diperlukan untuk berjaga-jaga agar bracket tetap dapat digunakan di saat listrik padam. Pengguna juga dapat mengetahui sisa daya pada indikator baterai. Kemudian untuk badan bracket, sama seperti brankas pada umumnya, yaitu terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan tahan api. Contohnya seperti titanium yang banyak digunakan oleh produsen brankas. Selanjutnya, mari kita simulasikan penggunaan bracket secara fungsional. Namun, terlebih dahulu kita asumsikan bahwa pola ketukan telah tersimpan pada bracket. Penggunaan diawali dengan menekan tombol power untuk menghidupkan bracket. Selanjutnya, pengguna memasukkan tangan ke dalam ruang kecil untuk mengetukkan sensor sesuai dengan pola ketukan yang telah disimpan sebelumnya. Alur kerja pada tahap ini sesuai dengan yang ada pada tahap pengujian prototipe sebelumnya sebagai berikut. Termasuk solenoid yang akan menutup dengan sendirinya. Oleh karena itu, jika pintu brankas tidak segera dibuka, solenoid akan tertutup dan pengguna harus memasukkan ulang pola ketukan untuk membuka brankas. Di saat brankas terbuka inilah prosedur reset pola ketukan dapat dilakukan. Bracket dapat mendeteksi terbuka atau tidaknya pintu brankas karena adanya mekanisme tombol di dalam badan brankas. Berikut ini kami tampilkan teknis penutupan brankas yang dapat dipengaruhi mekanisme solenoid serta prosedur reset. Proses ini digunakan sebagai salah satu sistem keamanan pada bracket. Terakhir, jika sudah tidak dipakai, maka sebaiknya bracket ini dimatikan untuk menghemat daya. Namun tenang saja, pola ketukan dapat tersimpan pada memori microcontroller meski bracket tidak dialiri listrik. Sekian penjelasan produk Karsa Cipta dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatian Anda.